Ibarat habis manis sepah dibuang. AC Milan yang sekarang tak butuh Ibrahimovic lagi. Habis manis sepah dibuang. Begitu kiranya gambaran yang tepat sosok Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Ibrahimovic sempat menjadi kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh AC Milan saat kedatangannya di tahun 2020 lalu. Dia menjadi satu di antara jimat sukses Stefano Pioli untuk mengentaskan Rossoneri dari keterpurukan. Bahkan Semper Milan pernah membuat analisis bahwa keberadaan ex Inter Milan itu meningkatkan presentasi kemenangan AC Milan dalam setiap laganya. Namun seiring berjalannya waktu, sosok 40 tahun ini mulai terpinggirkan. Satu di antara penyebabnya ialah sang bomber mulai akrab dengan cedera. Hal ini membuat Ante Rebic dan Oliver Giroud memanfaatkan momentum untuk tampil lebih terengginas. Hasilnya memang benar. Ibra kerap kali memulai laga dari bench pemain dibandingkan dari starter musim ini. Bek legendaris yang dimiliki Rossoneri, Alessio Costa Curta, menilai ada 3 sosok penting dalam permainan AC Milan saat ini. Ketiga pemain itu adalah Brahim Diaz, Theo Hernandez, dan Sandro Tonali. Tonali adalah simbolnya, tetapi secara umum mereka adalah tim yang sangat solid dalam daftar pemain yang tak tergantikan. Saya menambahkan Theo Hernandez dan Brahim Diaz. Tanpa mereka, AC Milan tampak seperti mesin yang kehabisan bahan bakar. Ungkapnya, seperti yang dikutip dari laman Semper Milan. Sebagaimana yang diketahui, Theo, Brahim, dan Tonali menjadi pemain yang banyak berevolusi dalam permainan AC Milan era Pioli. Ketiganya mampu menjawab kepercayaan yang diberikan sang alienator. Terlebih lagi, proyek AC Milan sejak awal sudah terpampang nyata secara proses untuk masa depan yang lebih baik. Gampangnya, Zlatan Ibrahimovic merupakan jawaban sementara untuk kebutuhan AC Milan. Costa Curta bahkan menyebutkan, juniornya itu bukan lagi sosok yang dibutuhkan untuk Rossoneri meraih kemenangan. Ia bukan lagi orang yang menentukan. Pemain sudah membuktikan bahwa mereka bisa meraih kemenangan tanpa Ibrahimovic. Saya tahu bahwa Ibrahimovic membuat pemain lain bermain lebih baik. Namun ada yang lebih vital di permainan AC Milan sekarang. Tandasnya, kontrak mantan pemain Barcelona ini akan usang Juni 2022 mendatang. Sejauh ini belum ditemukan titik terang apakah Ibra akan memutuskan menambah masa bakti atau meninggalkan pabrik San Siro. Milan bersiap umumkan transfer Isco dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan tengah bersiap mengumumkan playmaker Isco Alarcon secara resmi sebagai rekrutan baru dari Real Madrid pada jendela transfer Januari mendatang. Menurut pemberitaan dari Vicazes, Rossoneri ingin mengumumkan kedatangan Isco pada awal Januari nanti, mengingat alienator Stefano Pioli secara spesifik meminta playmaker berpengalaman menyusul masalah-masalah cedera yang mengganggu lini serang mereka musim ini. Bintang Los Blancos tersebut sejatinya sempat diinginkan raksasa Serie A, namun memutuskan bertahan dan berjuang memperebutkan tempat di skuad Carlo Ancelotti. Kendati demikian, manajemen Milan tetap menjalin negosiasi dengan Real Madrid dan dengan pemain internasional Spanyol tersebut selama beberapa pekan ini sejak bursa transfer musim panas kemarin ditutup. Kendati demikian, manajemen Milan tetap menjalin negosiasi dengan Real Madrid dan dengan pemain internasional Spanyol tersebut selama beberapa pekan ini sejak bursa transfer musim panas kemarin ditutup. Dan kesepakatan pada dasarnya telah dicapai. Terhitung mulai Januari 2022, ia hanya memiliki 6 bulan tersisa dalam kontraknya dan karena itulah tebusan beberapa juta euro saja sudah cukup untuk membayang dari Santiago Bernabeu. Kesepakatan dengan gelandang serang 29 tahun tersebut telah berjalan dengan baik dan jika tidak ada halangan ia akan menjadi rekrutan pertama Rossoneri pada jendela transfer musim dingin mendatang. Dan sang pemain pun siap mengakhiri karirnya bersama Los Blancos. Kedatangan Isco dari Real Madrid tentu bakal menjadi suntikan besar bagi AC Milan, terutama dengan pengalaman yang dimilikinya di kompetisi-kompetisi besar. Tak hanya itu, ia bakal menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk dirotasi dengan Brahim Diaz.
Periode positif AC Milan, keuangan membaik dan puncaki Serie A. AC Milan sedang menjalani periode positif di dalam dan di luar lapangan. Jika di lapangan, Rossoneri sedang memuncaki klasemen Serie A. Di luar lapangan, mereka berhasil memangkas total kerugian dibanding tahun lalu. Dilaporkan Associated Press, Milan menggelar rapat pemegang saham pada Selasa 26 Oktober kemarin. Dalam pertemuan tersebut, diumumkan angka kerugian yang diderita oleh Milan selama tahun keuangan 2020-2021, yakni sebesar 96,4 juta euro atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Meski masih rugi, kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin, di mana Milan mencatatkan kerugian 194 juta euro atau sekitar 3,19 triliun rupiah. Itu artinya Milan berhasil memangkas kerugian lebih dari 50%. Kondisi Milan jauh lebih baik dibanding dua klub raksasa Italia lainnya, Inter Milan dan Juventus. Bulan lalu, Inter Milan mengumumkan kerugian tahunan sebesar 245,6 juta euro tertinggi di Serie A. Sementara itu, Juventus mencatatkan kerugian tahunan sebesar 210 juta euro. Membaiknya keuangan Milan tak lepas dari meningkatnya pendapatan dari hak siar dan juga masuknya sponsor. Diyakini sebagai imbas dari performa positif sejak musim lalu yang finish di urutan kedua Serie A dan kembali ke Liga Champions untuk kali pertama dalam 7 tahun terakhir. Ini bukanlah satu jalan yang mudah dan perjalanan yang harus dilalui masih panjang, terutama karena krisis saat ini yang menerpa seluruh sektor. Tapi kami berhasil membalikan keadaan, ujar Presiden Milan, Paolo Scaroni. Kami ingin menciptakan klub yang inovatif, berkelanjutan dan disukai dari dalam dan di luar lapangan. Kami ingin AC Milan kembali ke tempat seharusnya, yakni bermain bagus di lapangan, mencapai berkelanjutan secara finansial, ujar CEO Milan, Ivan Gazidis. Meski terseok-seok di Liga Champions, dengan menelan 3 kekalahan sejauh ini, Milan tengah tampil bagus di Serie A, memenangi 9 dari 10 giornata yang sudah dimainkan, dan bertengger di posisi teratas klasemen sementara dengan 28 poin. Kondisi keuangan Milan diperkirakan bisa semakin baik jika mampu meraih trofi di musim ini, ditambah dengan kembalinya penonton ke Stadion San Siro. Selain itu, Milan masih punya rencana membangun stadion baru yang diperkirakan mulai tahun depan.